Sekda ya, Mas Sekda Cirebon, Kota Cirebon. Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di Super Expo Tradition F1 2022. Jangan lupa tolong ingin bisa Vincent Building Official ya. Terima kasih Pak Yogi dari Pontianak tadi. Baik, selamat siang kembali Bapak Ibu tamu yang kami hormati. Kembali kami undang dan invite untuk Bapak Ibu sekalian masih berada di luar area ballroom untuk segera memasuki area ballroom karena sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Kembali kami undang untuk Bapak Ibu tamu undangan yang telah mengisi registrasi, silakan untuk memasuki area ballroom karena masih pada seger, nggak ada yang pada tidur nih. kembali bagi Anda yang hormati yang masih berada di luar area kami persilakan untuk memasuki area ballroom karena sesaat lagi rangkaian acara akan segera kami mulai. Dan kami pastikan acara ini tidak akan kami mulai sebelum bertemu dengan memasuki area ballroom. Dan kami persilakan Bapak Ibu para tamu untuk dapat profesi teknisi smartphone ini karena profesi yang bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat berperan tinggi. langsung saja talk show kali ini akan dipersembahkan oleh manajemen servis Automat dan Gadget Door. Kami akan mengundang selaku CEO Gadget Door. Kepadanya disilakan. Wah, luas itu dia. Kurang dari 5 orang. Customer service yang singkat kasih itu yang mendapat servisan dan pelayanan super ramah pada pelanggan. Perlu petugas muda yang rutin cross check dan atur stok. Perlu tenaga administrasi atau akuntan yang rajin mencatat transaksi setiap saat dan melanggar menjadi laporan keuangan. Perlu teknisi yang dapat mengerti dan tidak mudah stres. Servisan mengasihkan tiap laporan keuangan servisan menjadi
I want to tell you something. Today we will share with you something different and something many knowledgeable things. Pada hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang lainnya. Okay, so today I will share the CPU revolving. That one is very common right now, but I will not share you only just the revolving. Saya ingin share untuk perbaikan CPU, tetapi berbeda dari yang lainnya, bukan hanya untuk memperbaiki CPU saja. But I will share with you how to revolve CPU, and that phone will be work for many months and many years, same like a new phone. Saya ingin men-share cara memperbaiki CPU iPhone dan agar supaya CPU iPhone tersebut bisa bekerja seperti pada handphone baru dan awet tahan lama. So today many people they remove the CPU, but they don't know how many months or how many days it will work. Sometimes it will come back with customer after 1 week, sometimes 10 days, 20 days, 1 month, sometimes some months and not work because they don't care about some tips. Saya ingin memberitahu bagaimana cara memperbaiki iPhone CPU agar supaya dapat bertahan lama, karena saat ini teknisi hanya bisa memperbaiki CPU tapi tidak dapat menjamin keawetan dari pekerjaan perbaikan CPU tersebut. So I will share with you now how to remove the CPU, and that phone should be work same as like a new phone. Maka saya akan memperkenalkan cara memperbaiki CPU sehingga iPhone tersebut dapat memiliki kualitas seperti handphone kembali seperti baru semula. And if you will follow my tips and if you also learn like me, you can also give to customer 1 year warranty, same like a new phone after they want CPU. Dan jika kalian mengikuti metode yang saya akan ajarkan, maka kalian semua teknisi bisa memberikan garansi selama 1 tahun. Are you ready, guys? Once more, ready? Tepuk tangan yang meriah untuk Hasan Mr. Hasan Fatih. Oke, sambil istirahat sebentar mempersiapkan makanan. Dan di sini ada meja servis dan juga sesuatu yang spesial di sini adalah kita tidak mempergunakan blower sultan ya. Di sini kita menggunakan blower yang biasa, yang pada umumnya. Jadi yang tadi sudah terjual ya untuk pelatihan disabilitas ya, pelatihan disabilitas. Ini blower bukan quick 81 DW brandnya, tapi merek Eco 81 yang harganya juga tidak terlalu mahal. Oke, blower sudah terjual. Jadi beruntung yang memiliki blower ini karena masih tester. Lampu biru. Jadi ingat sampai ingat Hasan Paten.
Untuk yang tidak berkepentingan, teman-teman yang tidak berkepentingan, silakan untuk turun dari panggung. Turun dari panggungnya. Selain kameramen panitia dan kameramen dari pihak itu. Dan yang bukan dari panitia, turunkan. Ini panitia apa ini? Ini panitia. Bukan yang bukan panitia. Pembawa. Oke. Dalam yang selesai, semuanya harus terlihat di sini ya. Siapa? Saya sendiri. Oke, siap dilanjutkan untuk Oke, kita bisa lihat di layar utama juga di sebelah kiri kita tampilan dari Microsoft kiri dan kanan. Okay, slides. So I'm starting right now. Number one, when you will remove the CPU, you have to cut the nearby components, the glue. Oke, kita mulai. Ada panitia yang bisa hitung timer ya. Timer. Kita mulai pada pukul berapa sekarang? 20.07. Oke, catat ya 20.07. It's very important when you will cut the glue, you need to be very careful. If you will damage any components, any register, your CPU will be not turned on. Oke, pada proses pertama adalah cutting glue untuk memisahkan lem pada di samping CPU. Karena jika kita tidak memotong lem yang berada di samping CPU, maka komponen-komponen kecil resistor, kapasitor akan ikut terangkat, sehingga menyebabkan masalah iPhone tidak bisa menyala. Oke, tahap pertama keempat sisi kita potong. Berapa temperatur yang digunakan? Di sini Mr. Hasan menggunakan temperatur 280 derajat dengan angin 70. Okay, glue is already cut. So now CPU is ready for removing. Oke, For after berhasil dipotong, tidak berhasil dipisahkan. For after removing the glue, if you want to remove the CPU, you have to remove these three capacitors in iPhone 15 Pro Max. These three capacitors you have to remove it. Untuk iPhone 15 Pro Max, komponen kapasitor ini perlu dipasang kembali. Main camera, okay. So when you will remove the CPU, you have to be very careful. You don't want to overheat the board. If you will overheat the board, your CPU will be not turned on.
So for that you have to use the normal heat, not too much and not too less. Okay, if you will use too much heat, it will be overheat, and if you will use very less heat, it will take more time, and also it will not work the CPU. So you have to use the average heat. I use 350 and 120 L. In which company is this? Nepto Hotel. Oke, kunci pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai temperaturnya terlalu panas atau kurang. Di sini saya menggunakan temperatur 350 derajat dengan angin 120 menggunakan blower Nepto 81H. Let's start. First, preheat the motherboard. Nah, pertama untuk pemanasan preheater PCB. Setelah itu fokus pada CPU. Jadi kita nggak bisa, karena timernya nggak bisa apa ya, hitung cepat bagaimana, karena ini apa, sambil bekerja sambil istirahat menjelaskan. Jadi setahu saya jika langsung fokus pada kerjaan istirahat bater. Saat ini CPU is turned on. CPU sudah berhasil diangkat. See all the components and the CPU condition is perfect. Dicek kaki-kaki CPU tidak ada yang putus, sempurna. Okay, you understand how to remove the CPU? That's the only important step when you will remove the CPU. That's very important. When you will remove the CPU, and if you will damage that, then it will not work. All the next step is the no use. Ini adalah tahap yang penting untuk pengangkatan CPU, karena jika terjadi kesalahan maka iPhone tidak bisa diperbaiki. Yes. Karena CPU tidak bisa diganti. I will show you one more time. Saya akan perlihatkan sekali lagi. Now I will do it very fast, very quick. You all must need to focus. Saya akan melakukan dengan lebih cepat. Mulai dari pemisahan lem, ini di PCB yang berbeda ya. Yang tadi sudah berhasil diangkat, ini kita ulangi pada PCB yang kedua. Kesulitan yang dihadapi pada tahap ini adalah karena banyak komponen resistor kapasitor di sekeliling CPU. Jangan sampai komponen kecil tersebut terangkat. This glue is very hard, so if you will do it very quickly, your component must be damaged. So you need to be very careful, and you have to save all the components. Ya, pada model ini lemnya ini sangat keras, jadi harus hati-hati.
lemnya sangat keras dan komponen kecil-kecil sangat banyak. Berlangsung oleh juara lengkap CPO Semuanya. Oke, pada posisi yang kedua CPU sudah berhasil terangkat. Now, Masuk ke tahap berikutnya. clean the glue. For cleaning the glue, you have to use 138 paste on the board. Membersihkan lem yang tersisa pada PCB. Because the company paste are very high temperature, so if you will clean that high temperature with glue, you must need to be too much heat and too much air. Dibutuhkan panas yang sesuai untuk membersihkan sisa-sisa lem yang menempel pada PCB. Menggunakan solder dengan mata solder C210. Saat ini menggunakan temperatur 400 derajat. Kalau kita ikut perlombaan di luar negeri gitu ya, seperti competition, mungkin kita bisa kalau menjadi media sendiri ya. Tapi pada saat ikut kompetisi itu bukan cuma dibutuhkan skill, tapi juga kan mental. Mungkin di depan master lainnya mental kita drop, jadi yang tadinya bisa jadi gagal. After putting 138 paste, you have to clean that 138 paste how much as you can. Don't use much force when you use the iron. Setelah menggunakan flux yang banyak, juga menggunakan solder wick untuk mengangkat sisa-sisa timah yang berada di PCB. Jangan menggunakan tekanan yang keras untuk mencegah kaki pada PCB terangkat. Then you have to clean the glue on the board. When you will clean the glue, you have to clean on the corner side. Saat membersihkan lem pada PCB, juga harus membersihkan lem yang berada di bagian sudut. Because all the components right now not maintained, because the PCB PCB temperature is very low. But the later the PCB heat temperature very high, then component also lose. So if you will clean the corner later, the component will be damaged. So you have to clean before it. Jadi kita membersihkan bagian sudut terlebih dahulu. Untuk bagian sudut. This blade is made by me. It is not any company blade. If you want to know how to make this blade, you must need to follow my profile. I will share the video maybe tomorrow or after tomorrow. Setelah demonstrasi ini, bagi yang menginginkan videonya, saya akan share. Check this blade, how easy the glue is cleaning. You will see. Dicek, lemnya sudah mulai bersih.
This blade has many multi-purpose. You can also make by any tool without any cost. Kita bisa menggunakan sebarang tool untuk membersihkan lem yang berada pada PCB. After the cleaning loop, you first need to clean the layer. While you clean the layer, you have to use very light hand. Otherwise, the layer will be scratched. You must need to use very light hand. I have many practice, that's why I am using very fastly. But when you will use it, you must need to very careful. Jangan sampai permukaan PCB scratching terluka. Clean properly all the layers, all the walls. All walls must be in the same level, not up down. Then you need to clean, this is all the boxes. Oke. Terakhir pembersihan menggunakan ujung mixer ya di sini. Sisa-sisa lem yang tinggal sedikit. Di sini yang mengerjakan CPU iPhone siapa? Kasih garansi berapa lama? Tidak ada garansi. Tapi di India sana saya rasa masih garansi 1 tahun untuk kerusakan CPU yang sama. Jadi after service-nya sangat baik demi kepuasan pelanggan. Then finally, you must need to clean all the corners glue. Selain itu juga
recalling CPU. Jadi skill untuk perbaikan CPU ini penting, tapi nanti yang lebih penting juga adalah bagaimana cara mengetahui CPU dalam kondisi baik atau tidak bekerja rusak. Di sini nggak bisa kita kerjakan 6 menit, 7 menit ya, karena di sini kan edukasi. Boards are finally clean. PCB-nya sudah bersih. Now, before installing CPU, when you will clean the board, you must need to check first all the corners. Dicek kembali. All the corners is perfectly clean. Permukaan PCB dari sisa-sisa lem. Then you need to check the power IC. If power IC is not full, CPU will not work. So you must need to remove CPU when you will remove it. You must need to check first power IC. If motherboard power IC is okay, then only CPU will work. Kita juga harus mengecek apakah IC power dalam kondisi baik setelah pengangkatan CPU. Maka kita akan cek konsumsi arus dengan menggunakan power supply. Oke, sudah di setting. When you will connect the power the supply, it must be in here 0. Ampere-nya harus 0 sebelum tekan on. And after place the power supply, it must be here 35 to 40. Setelah tekan on, maka arusnya harus 37 mA. Do you understand, guys? That means your power IC is okay. It's not damaged. Now you can go to the CPU. Jangan sampai overcurrent begitu ditekan 0, 1 ampere, 2 ampere. Itu berarti kita melakukan kesalahan, terjadi shock. If your motherboard power IC is not okay, then your CPU will not work. Kalau sudah terjadi shock pada PCB, maka sia-sia kita memasang CPU-nya kembali. For removing the glue, you must need to apply 138 solder plates because the company solder plates is very high temperature. If you will remove that high temperature with that glue, your CPU need to be much heat and much air. So for that, you must use 138. You need to apply 138 plates. Untuk membersihkan sisa-sisa timah pada CPU, maka kita memerlukan low temp timah, low temp 138 derajat untuk membersihkan kaki-kaki CPU. And one most important problem the all technicians are doing, using iron on the CPU too much. You cannot use iron too much on the CPU. Kebanyakan teknisi melakukan kesalahan melakukan penekanan pada kaki-kaki CPU dengan keras sehingga menyebabkan kaki CPU menjadi putus. People are thinking about only hot air gun. They only care with hot air gun. But with hot air gun, iron more dangerous. When you will use the iron on the CPU, you can use maximum 4 to 5 seconds. Like I will show you, like 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Then wait for 5 to 10 seconds. Then try again. Kita melakukan pembersihan kaki pada CPU, melakukan solder biasa ya. Jadi selama 5 detik kita jeda, kemudian baru kita
kembali mulai membersihkan, jangan dilakukan non-stop. If you will use continuously iron on the CPU, your CPU will get very overheat. Or if it is work, then it will not work long life. So this is the most important step. If you want to work your CPU very long life, you must need to control the iron on the CPU. Jika kita menginginkan CPU yang awet dan tahan lama, sangat pembersihan, sesuai metode yang saya jelaskan, jangan lebih dari 5 detik kita jeda. Jangan sampai solder itu menempel terus non-stop. Nanti CPU akan overheat, terlalu panas. For cleaning, you can use this type of tweezer. You can clean very easily. Saat membersihkan kita bisa juga menggunakan ujung reset untuk membersihkan lem yang menempel pada IC CPU. And you need to control the temperature of the CPU. Dan juga harus mengatur temperatur pada CPU. Di sini menggunakan temperatur 300 derajat panasnya dengan angin 60. I don't care always about the temperature, how much is it, but I control my hand on the CPU. I can feel it, how much temperature on the CPU right now. So it's not important how much temperature you are using on the CPU. It's more important how much control you are doing on the CPU. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bukan hanya temperatur yang kita setting pada blower, berapapun temperaturnya, itu juga kita menggunakan filling. Menggunakan filling berapa panas yang diterima oleh CPU. Some people always asking how much temperature I need to use. That's the most common question I get on my Facebook. But the temperature is not important. Only the important is how much you control on the CPU. Okay, if you will use the 350 temperature, for example, you will take 5 seconds. Okay, so if you will use the 300, it will take approx 10 seconds. It's all about timing. Okay, so you must need to control with your time, not with your temperature. Jadi selain pengaturan temperatur, banyak teknisi yang bertanya kepada saya, berapa temperatur yang tepat untuk membersihkan CPU? Jadi saya jawab, bukan hanya sekedar settingan temperatur, tetapi juga timing, waktu yang dibutuhkan saat membersihkan CPU. Jadi faktor yang penting juga selain panas adalah timing, waktu. Berapa lama kita mengarahkan panasnya blower ke IC CPU. Semakin panas, maka kita harus mempersingkat waktu blower mengarah ke CPU. When you will remove the CPU, also the same. How much temperature you are using doesn't matter, but you need to feel the CPU, how much the CPU getting temperature heat. That's the most important. Satu hal lagi yang penting, bukan seberapa temperatur yang kita gunakan, berapapun temperatur yang kita gunakan, 300, 350 ataupun 500, tapi juga tergantung kepada kontrol kita dan timing saat membersihkan. I use this model and I don't know about this temperature. This is new for me. It's not also available in India. The company is Nepto. I use first time in my life, but I know about the control of the CPU, the temperature, so I can use it. Saya juga tidak tahu menggunakan blower ini. Ini pertama kali dalam hidup saya menggunakan blower merek Nepto. Jadi
tools. Nomor 2, yang pertama adalah sopirnya. Tools only will help you. It will not work with you. Jadi apapun mobil yang kita gunakan, yang terpenting adalah sopirnya bisa atau tidak. Now you need to apply 183 pace for revolving CPU. When you will use the 138 pace, it must be fully dry. When you will use the new paste, you can use the tissue paper. You can use 3 to 4 times to apply the paste, and you need to be dry. Oke, di sini saya menggunakan 183 derajat. Tapi pada saat digunakan harus kita keringkan dahulu dengan tisu untuk mencegah lima naik dan gagal untuk mencetak kaki-kaki CPU. So it's all around in your hand, not in the tools. Jadi semua ini tentang bagaimana tangan Anda, tangan kita bukan sekadar tools. Jadi seperti biasa ya, kita mengoleskan 5 pasta ke plat BGA. Jadi tadi kuncinya pada saat mengoleskan timahnya harus kondisi kering. Dilap dulu pakai tisu, tapi jangan pakai tisu basah. Nanti tambah basah. Tujuannya kan pengen mengeringkan. Pakai tisu basah tambah basah. Kalau tisu magic nanti timahnya tambah keras. When you will use hot air for revolving CPU, must be make preheat the stencil. Then make round continuously for 15 seconds and continue on the corner. Oke, panaskan dengan blower. Harus diputar-putar ya, dengan biar saja. Dengan di sini saya lihat temperaturnya 310 dengan angin 100. Kenapa cukup 300? Karena angin langsung menuju ke timah ya. Berbeda kalau kita mengangkat IC 300 nggak cukup. Then apply the flux, Ditambahkan flux, then reheat one more time. kali lagi flux, agar supaya timah mencair lebih baik. Ditekan dulu biar supaya timahnya membentuk sempurna. This is the perfect revolving of CPU. Oke, sudah berhasil. Mantap. Saya masuk dulu berapa kali. You must need to check if there is any pad is missing or not missing, or there is any dust. You must need to check that, otherwise it will disturb when you will revolve the CPU. Oke, finishing. Tadi oleskan flux dan dipanaskan agar timahnya kembali bulat sempurna.
kaki-kaki semuanya tercetak sempurna, jangan sampai ada yang hilang. Ini tinggal gerolong. Itu ya, yang tidak ada kaki, ada komponen kapasitor di sini ya. Kita sebut namanya DTC, Deep Trench Capacitor. Deep Trench Capacitor DTC untuk menstabilkan tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh CPU. Banyak ya DTC di sini ya, yang kotak ya, yang tidak ada kaki. When you will apply the flux, be careful, don't apply flux too much. You must need to apply the flux normally, not very less or very high. Taruh cukup, jangan sampai kebanyakan dan juga kurang, secukupnya. And then the alignment is the most important step. If your CPU will not make in the perfect position, when you will recording, it will not work. Ya, menyesuaikan IC sebelum di lower ke PCB juga ada. And then apply the heat first time for 10 seconds from little bit far, then it will go near the CPU. Jadi di kasih preheater dulu 10 detik panasi, sambil diputar-putar sebelum fokus untuk memanaskan CPU. Lama juga ini. Hampir 1 jam. Check the alignment is the moving because of the flux. So when you will heat the CPU, first make sure when you will heat, the CPU will move sometime. So you need to be very careful about it. You don't heat to continuously. Then make sure again alignment, then heat again. Dicek, barangkali CPU-nya tergeser atau ada komponen tergeser akibat flux, karena bisa mengakibatkan masalah. Sekarang sudah fokus ke ICCP. Jadi kita putar-putar dengan cepat lagi ya. The movement of water is more important. Don't heat only in the corner, otherwise CPU will get damaged and it will not work long life. Cara menggerakkan blower juga harus diperhatikan, harus merata dan adil, jangan cuma bagian salah satu bagian saja, harus semua bagian. Now CPU is revolved. The last time you must need to shake very little bit, not too much. CPU sudah berhasil dipasang, dicek kembali, barangkali ada sesuatu dan sebagainya. And all the time you must need to check all the corners is perfectly touched on the motherboard or not. Diperiksa sudut-sudutnya apakah sudah terpasang dengan baik ke PCB. You can see all the corners is perfectly touched on the board. Dihitung ya dari sini. So now we can check the board. Sudah selesai. All the condition. Sekarang dicek dengan power supply dihidupkan. Proses reboot CPU. Jadi cara menghidupkan iPhone dipasang pada power supply, kemudian kita trigger. Trigger itu adalah mensiapkan jalur power on atau off ke ground. Menggunakan pixel dan kemudian kita lihat konsumsi arus
tidak boleh ada konsumsi arus. Kalau ada berarti ada kebocoran. Dan sebelum dihidupkan dipasang display. So you can check the company of Science Star. Oh. This company of the screen was also made very good quality of the screen. Di sini menggunakan Science Star. And check the power supply. Oke. Power supply, kamera. Baik. Kamera. Belum. You must check the power supply and also the screen. Okay, the CPU is turned on. That time. Cepat kaya sehari 3. Too many wires. Biasanya itu kan banyak Sebelum pojok. Pojok itu kasih CPU. Check the screen. Screen.